Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan meneruskan pembahasan tentang setanologi. Ilmu persetanan. Nah, setanologi kan, logos itu ilmu. Ya, jadi setanologi ilmu persetanan gitu. Nah, kemarin sudah dibahas pengertian setan, ya. Sudah dibahas visi misi. Visi setan itu memperbudak manusia. Misinya mengkondisikan manusia lupa. Jadi setan itu mengkondisikan bukan melanggar, lupa. Kalau itu teh terlarang, kalau itu teh dimarahi Allah, dimurkai Allah, lupa. Akhirnya orang melakukan kesalahan itu. Nah, begitu kesalahannya diulangi, udah aja. Manusia tuh sampai pada titik tidak merasa bersalah. Kalau sudah titik tidak merasa bersalah, diperbudak. Nah udah. Maka visinya terwujud. Ya. Nah, untuk mewujudkan visi misi, setan punya sejumlah strategi makar. Pertama adalah waswasah. Ya. Membisikkan keraguan saat kita mau melakukan kebaikan. Yang kedua, tazyin. Package, membungkus kemaksiatan dengan, jadi sesuatu yang maksiat, yang mengandung dosa, itu biasanya lebih indah. Ibu ketika belum nikah sama suami, masih manggilnya bebek biayang, maka Anda bisa telepon berjam-jam. Tapi begitu panggilannya di dia jeung manehna, orang Garut mah di dia manehna keur naon? Di dia keur kieu gitu. Kamu, aku, elu, gue. Nah, kalau udah nikah gitu, ari belum nikah mah yayang bebek. Nah, begitu sudah nikah, maka tak seindah saat belum nikah, ya gitu. Jadi sesuatu yang mengandung dosa itu dibingkai, dibungkus dengan keindahan. Dalilnya sudah, ya. Tamani itu memperdaya dengan angan. Minggu engke mah ke MPI, tah ayeuna teh henteu dia teh. Kan gitu, ya. Minggu kan KMPI, bari enggak gitu. Pokoknya aku mau tahajud, insya Allah ku tahajud. Enggak tahajud, ya gitu. Jadi ada saat setan itu tamani, seolah-olah Anda bisa melakukan itu. Tapi kemudian kita sendiri tidak melakukannya. Tapi kita merasa sudah melakukan. Aku mau tahajud, enggak tahajud. Tapi asa udah tahajud. Kebayang tuh sama Anda. Nah, aku mau khotam Quran ya minimal 2 bulan sekali. Enggak pernah khotam, tapi asa sok khotam sabulan sekali. Kebayang tuh. Nah itu namanya apa? Nah seluruh poin-poin itu bagi teman-teman yang ingin clear, ingin jelas, ingin detail, silahkan Anda tonton lagi di YouTube official, Amiruddin Official. Lihat tanggal MPI minggu lalu. Itu sudah detail dibahas. Nah sekarang akan kita lanjutkan yang keempat. Ya, ini kita bicara tentang makar, strategi makar. Setan memperbudak kita, mengkondisikan kita lupa. 1 waswasa, 2 tazyin, 3 tamani, 4 adawah. Adawah. Ya, adawah. Adawah itu artinya setan berusaha menumbuhkan permusuhan. Kedengkian. Permusuhan, koma kedengkian, koma kejulitan. Julit. Ibu, bapak, julit itu strategi setan. Julit, dengki, nggak suka dengan orang, nggak hujan, nggak angin, ujug-ujug Anda teh geuleuh, keukeuh, sebel. Pernah ngerasa gitu?
Siapa objeknya? Suami. Pernah teu Bu ujug-ujug geuleuh we. Nya, oh kadang-kadang nyata eta teh ibu adawah. Terima kasih ya. Jarang orang yang jujur. Sok keheulnya ujug-ujugnya. Emang suami enggak? Suami lebih-lebih Bu. Ya kan bapaknya. Tapi kita mah kan bisa mengendalikan diri dan tahu itu setan kan Pak. Nah jadi ujug-ujug ke istri teh keheul we. Tapi kan kita mah Pak tahu ilmuna eta teh adawah benar teh. Oh permusuhan. Nah, gitu. Bu, menurut Anda Pak, orang ngegosip itu karena ada apa? Ada adawah. Sekarang saya dengan Ustadz Ridwan menggosipkan Pak Engkon mah iya. Pak Enceng, nih kamemet Pak Engkon Pak Enceng. Bu, kalau saya tidak ada dengki, tidak ada rasa permusuhan, untuk apa saya ngomongin keburukan Pak Enceng? Benar tuh. Tapi kenapa saya ngomongin keburukan Pak Enceng? Karena saya tiba-tiba ada rasa gak suka, ada rasa ya ujug-ujug ingin memusuhi gitu. Nah jadi gosip itu adawah yang ditanamkan pada kita untuk akhirnya ngomongin keburukan orang. Ya. Tingali tatangga. Tingali motor gitu gimana ini merasa gaya. Padahal motor nage ngiridit. Terus Anda ujug-ujug ngamusuhi. Lamun teh aya permusuhan ngomong gitu enggak? Ibu, eta teh setan menanamkan adawah, permusuhan. Anda kumpul sama teman-teman, ujug-ujug ya, tinggalinya mencek urang mah atuh. Nggak usah. Nah, itu ada apa? Memusuhi. Ya, kalau tidak ada permusuhan mah untuk apa saya berbisik ngomongin? Ya biarin aja. Ya enggak? Gitu. Karena ada adawah. Terasa ente sih? Nggak, ini Anda banyak yang kelihatan matanya loading gitu. Jadi gini, seng. Jadi adawah itu asal arti kata itu permusuhan. Jadi setan menumbuhkan permusuhan, ingin nyerang gitu loh. Ya, padahal boleh jadi orang itu, ya Pak Enceng itu tidak pernah apa-apa ke saya. Tapi ujug-ujug saya ingin nyerang gitu loh. Itu adawah. Dengan cara apa? Apakah saya menjelekkan Pak Enceng? Ataukah saya mencari-cari kesalahannya? Saya cari-cari kekurangannya? Atau bahkan sampai titik akhirnya saya memfitnah? Minimal saya ngagosipkan. Atau minimal saya ningali teh. Geluh diuk teh didinya wae. Nah misalnya. Ya kan? Padahal apa yang salah dengan beliau nggak ada kan? Oh memang beliau datang lebih awal duduk di dinya, haknya kan gitu. Jadi artinya, nah yang salah lamun misalnya panceng terus calik di ujung-ujung, ayo jamaah kecil, musir nu di dia, eta salah. Tapi kalau beliau dari awal sudah duduk di sini mah ya nggak masalah. Tapi bagi orang yang ada adawah, ya harus wae tuh duduk kan gitu. Tapi nggak keluar kata-katanya, kan ada di hati. Nih gaya naon sih gitu. Teteh yang kapake ku Pak Aam naon sih. Meh disebut namanya jadi terkenal gitu. Itu namanya apa? Nih teteh-teteh, ibu-ibu yang selalu duduk di depan ya. Siap-siap ada orang yang ngomongin Anda. Ya itu adawah. Asal Anda nih yang di depan emang Anda berjuang datang lebih awal dari jam 5. Iya gak apa-apa duduk di depan. Ya anu aya adawah. Tong merasa nah di depan mah itu. Turutan di jam 5 geus di dia. Gitu. Ya artinya tapi bagi orang yang adawah ada gini. Nah itu orang. Nah, tapi bagi yang tidak ada adawah mah enggak. Sugan ada pikiran buruk, paling kia
Kenapa di depan terus? Oh pasti datangnya lebih awal. Udah selesai urusan. Ya. Yang saya ceritakan itu kerasa nggak sih? Maksudnya suka ada tiba-tiba. Pernah nggak ibu di mall kerjalan ya jeng suami kan gitu. Kerjalan ya. Oh handai. Pernah ente? Mau nanya nuk itu kudu ka dia ya. Ulakan. Ibu ngerti ya jeng temen juga. Oh handai. Pada si istrinya teh gelis, kan istrinya kinclong, suaminya glowing, suaminya kan jika kehujanan kepanasan, kayak tembaga kan gitu kan. Wah gitu ya. Nah ibu teh nggak hujan nggak angin, kenal juga enggak. Suaminya jika gitu. Uyuhan. Hate, pernah nggak? Jujur aja pernah. Istighfar. Ente Anda mah teh istighfar baru sekarang istighfar. Astagfirullahaladzim. Baru sekarang istighfarnya. Ya. Ya nggak sih? Nah, atau gini. Nah, terus gini. Daya kanu jika tembaga gitu teh. Kayaknya si salakina teh beunghar. Da awewe zaman ayeuna mah butut ge bae nu penting mah duitna loba, mobilna alus, dasar awewe matre. Nah, Anda teh kenal juga enggak sama orang itu, tahu sejarahnya juga enggak, tapi pernah enggak ujug-ujug dalam hati itu ada mau komen gitu kan, dalam hati, ya. Oh beberapa kali, ayeuna mah tahu kieu cenah. Begitu. Ini ada wah, ini. Berarti kalau tahu itu bisikan setan, apa yang harus Anda lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. Ta'awud dulu. Pekte di sebelah teh ayat suami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata suami teh, Sodaqallahul adzim. Kan gitu. Ya kan? Jadi Anda ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ampuni hamba. Kenapa ya hamba kok ujug-ujug berpikiran buruk sama orang itu. Padahal ya aku teh gak kenal dia. Pernah kan gitu? Teu kenal teu naon gitu. Pernah kan? Apa? Suka otomatis nya setan teh cerdas cece. Ya aneh Pak Am suka otomatis. Kan ku urang geus dibahas setan teh pinter. Ya. Ya, jadi otomatis. Nah, dengan mengetahui materi ini kita jadi waspada. Oh, ini adawah. Kenapa? Tiba-tiba aku gak suka sama orang itu. Kenapa tiba-tiba aku kujulit? Tiba-tiba aku suudon, gak hujan, gak angin. Aku juga gak kenal sama dia. Tapi tiba-tiba aku pengen komen yang buruk. Aku ingin lihat yang buruk-buruk. Itu adawah yang kayak gitu. Ya. Itu namanya apa? Strategi makar setan. Ih cenah paham, saya nyebut setan itu menikio cenah kan gitu. Itu namanya strategi. Nah, oke. Ini ayatnya rada panjang, ya. Tapi nggak apa-apa, sepertinya tidak ada kaitan, tapi nanti akan saya tunjukkan korelasinya. Ustadz coba buka Al-Ma'idah ayat 91. Teman-teman buka Al-Ma'idah 91. Ya, sudah ketemu surat Al-Ma'idah ayat 91. Ustadz dibacanya biar enak saya menjelaskannya dari ayat 90 ya. Ya, dari ayat 90 ya. Kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab
الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Sahabat Majelis Percikan Iman, ini ayat makanya saya bilang untuk enak menjelaskannya kita baca dari ayat 90. Ini kasus sebenarnya, kasus dulu lalu ada substansi pesan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi ada bagian yang sudah menjadi kehidupan sebagian masyarakat kita dan ada yang mungkin hal itu cuma sejarah tetapi yang miripnya ada. Minuman keras ada, berjudi, berkurban untuk berhala. Maksud berkurban untuk berhala itu tumbal. Ya, termasuk berkurban untuk berhala. Maksud berhala di sini tidak selamanya selalu bentuk patung. Ada sejumlah kebiasaan di masyarakat kita kalau mau bikin jembatan, potong sapi kepalanya itu sebenarnya kategori yang diharamkan dalam Islam. Nah, kalau di kampung Ustadz Ridwan itu di mana? Sukabumi. Nah, di Sukabumi maaf orang Sukabumi ya, tidak semua tapi di kampungnya Ustadz Ridwan. Kalau bikin rumah teh sok mencit hayam, menyembelih ayam, kepala nate dikubur, terus si darahnya dioles-oles. Tak eta teh berkurban untuk berhala berupa rumah. Jangan lakukan itu. Mata Ustadz Ridwan setelah ikut bergabung dengan Percikan Iman diubah nyembelih ayam, terus nawaitunya teh syukuran sudah berdiri rumah. Jadi si mang teh, mang, sokah ayeuna mah urang ngabakakak. You know what the meaning of bakakak? Ayam dibakar, terus dimakan oleh emang-emang bareng-bareng. Tapi nawaitunya tidak untuk bangunan. Alhamdulillah nih bangunan teh sudah berdiri, ya kan gitu. Orang nyembelih kambing, orang nyembelih ayam. Untuk apa? Membahagiakan yang bekerja di situ. Boleh? Eta mah bukan untuk berhala gitu. Nah ini pintar, ada teman saya, pemborong. Kebiasaan di situ suka kayak gitu, nyembelih domba. Nah, saya bilang coba Kang ubah kieu. Kumaha? Urang syukuran yuk. Jadi disembelih domba teh. Sebab kalau tidak melakukan itu nanti protes kan? Disembelih, terus nyate, ngagule, dinikmati bersama gitu. Nah si kepala nanti yang biasa dikubur, urang ieu we gule. Apa yang terjadi? Tidak ada kemusyrikan di situ. Tapi kearifan lokalnya bisa terpenuhi gitu loh. Nah ini bisi di antara Anda ada yang jadi arsitek, pemborong. Kan suami Anda yang jadi pemborong. Nah kan gitu. Ya ada saat kita kudu tinggal mengubah niat saja sebenarnya. Benar gak sih?
Iya, jadi tasyakur binikmah. Nih misalnya masjid udah berdiri ini tapi belum selesai, tapi udah pondasi-pondasi ada segala macam. Nyembelih kambing, kemudian nyate, ngagule, ya makan-makan nikmat gitu. Boleh. Innamal a'malu binniyat. Niatnya teh bukan tumbal. Niatnya bukan untuk berhala. Niatnya untuk apa? Ya tasyakur aja, makan-makan gitu. Ya, nah dulu mereka menyembelih ya sebagai tumbal. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Ya. Kalau sekarang bukan dengan anak panah, dengan kartu tarot. Nah, gitu. Eta teh sama dengan anak panah. Gitu. Apa? Ya ramalan sama anak panah. Terus apalagi lihat, coba Ustadz lihat. Oh, pimaoten eta mah. Benar ente ramalannya? Benar pimaoten ya. Tuh bakal mati kan? Ya iyalah. Coba lihat lagi Ustadz. Banyak garis-garis pasti dalam hidupnya ada masalah ya. Ya iyalah. Semua orang itu ada masalah. Ya. Fajtanibuhu. Ya. Itu termasuk maka jauhi perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah baru. Nah ini yang saya katakan substansi pesan. Kalau tadi kasus, jadi ada kasus, ada substansi pesan. Asyaitonu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha. Dengan minuman keras dan judi sesungguhnya hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu. Jadi ada kata kunci di sini. Setan itu suka menumbuhkan kebencian dan bisa dari homer, bisa dari judi. Yang paling parah mah Anda mah tidak ada sebab apa-apa. Itu lebih parah lagi nu tadi diobrolkan teh. Ngerti nggak? Di ayat ini mah setan teh menumbuhkan permusuhan. Apalagi kedengkian, kebencian. Disebabkan judi dan Anda mah sebab. Ujuk-ujuk ya. Geluh uyuhan mau suami kayak begitu. Anda mah lebih parah tibatan iya. Ari setan mah kan awalnya teh karena judi, karena gitu ada. Ini mah tidak ada. Kabayang teh lebih parah pisan. Mata ta'awudz teh kudu baru auzubillahi minasyaitonir astagfirullah. Nah, gitu. Jadi intinya memang lebih parah Bu, lebih parah kan gitu. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan setan itu menghalang-halangi kamu untuk mengingat Allah dan sholat. Fahla antum muntahun, maka tidakkah kamu berhenti? Jadi inti pesan yang saya ingin sampaikan di sini, keywordnya itu, jadi kalau Anda baca ayat, ya sebenarnya itu ada ilmunya. Ilmu munasabatul ayat ya, tapi nggak bisa saya jelaskan di sini. Jadi ada satu ayat, nah ada kasus, ada substansi pesan. Nah substansi pesannya itu substansi pesan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu punya strategi menumbuhkan permusuhan, kebencian, kedengkian di antaramu. Itu keywordnya, itu pesannya. Kasusnya bisa dari judi, bisa jadi dari homer dan lain-lainnya. Ya gitu. Jelas Bu? Oke. Itu yang keberapa? Yang kelima, takhwif. Yang kelima, takhwif. Takhwif artinya menakut-nakuti. Menumbuhkan ketakutan. Boleh menakut-nakuti, boleh menumbuhkan ketakutan saat melakukan amal soleh. Apa Bu? Menakut-nakuti atau menumbuhkan rasa takut saat melakukan amal soleh. Itu namanya takhwif. Ya. Masih ingat materi di awal bahwa yang namanya setan itu bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Ada seorang ibu yang berperan sebagai setan. Neng,
Kamu pakai kerudung? Iya mah. Ya Allah kamu teh baru SMA. Nanti we pakai kerudung mah udah nikah. Bisi susah jodoh. Itu siapa yang nakut-nakutin? Ibunya yang berperan sebagai. Mungkin gak itu terjadi? Neng udah, jangan dulu pakai kerudung. Kata susah jodoh. Nanti kalau udah nikah, sok pakai kerudung. Ya mah jangan, kayak susah jodoh teh. Berarti si ibu tuh mengambil peran menakut-nakuti. Mungkin itu terjadi. Mungkin gitu ya. Mama, besok kita ke MPI ya. Jam 6 siap-siap. Mama mah takut hujan ayah. Sahanu nakut-nakuti. Mama. Kepada ayah. Siapa yang jadi setan? Mama. Kalau ayah tidak mengikuti berarti si ayah tergoda. Saha setana? Mama. Ya Allah. Cik ibu teh geuleuh meni mamah semua. Ikan contoh itu teh. Nah, kelah dibalik contohnya. Nah, jadi ternyata setan tuh kadang suka menakut-nakuti gitu. Ya. Jadi saya boleh pernah jadi setan, ibu, bapak pernah jadi setan ketika saya menakut-nakuti orang mau berbuat baik. Tapi ada juga menakut-nakuti teh nggak kelihatan, tapi kerasa gitu loh. Kerasa, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang apa, ya. Kalau aku pergi ke MPI, kayaknya macet deh. Terus kata hujan. Jadi segala mengerikan dimunculkan. Terus kata jalan teh licin. Nanya, banjir. Semua ada di sini. Tidak ada yang ngomong. Ada nggak yang pernah merasakan itu? Itu setan tapi tidak tampak, tersembunyi. Boleh jadi ya di antara Anda yang alarm bunyi jam 3. Pas mau ke kamar mandi teh, ujug-ujug kabayang. Ujug-ujug ya aya nu manggil. Rita. Rita. Padahal nggak ada yang manggil. Tamun gitu, misalnya gini, saya teh mau wudhu, ada saya mah, apa? Hilang tuh. Damannya gesian ku orang. Oke. Ya, pancep. Oke, lamun keur wudhu. Encep. Jawabnya gimana Pak? Pancep mah gagah. Sama nih. Ada saya makan. Apa? Cek setan teh. Wanian. Udah. Nah. Arianda mah begitu dipanggil. Nina. Cek setan teh. Besok aku akan lakukan itu lagi. Jadi lemun Anda pernah takut, lalu Anda memang si setan menakut-nakuti lalu Anda takut, dia akan mengulangi lagi. Dia akan mengulangi lagi. Iya, makanya kudu dilawan. Kalau dilawan, nanti dia nggak nakut-nakutin lagi. Ada ibu-ibu rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati, sudah almarhum. Ya 10 tahun lalu beliau cerita, beliau itu rumahnya di Setra Duta. Setra Duta kan rumahnya gede-gede. Pak anak saya udah pada gede, jadi rumah teh saya jual, saya bagi warisan. Saya punya rumah yang kecil lah gitu ya. Biar ngurusnya juga gak susah. Ya, saya pikir beliau cerita tentang itu saja. Ternyata ada cerita inti. Bukan eta inti nama. Bukan cerita bahwa rumah dibagikan warisan, dijual. Henteu, aya inti. Pak Ustadz kan alhamdulillah saya teh sudah rutin tahajud. Ari di rumah lama mas saya teh tahajud teh biasa weh teh aya nu aneh-aneh.
Di rumah ayeuna mah Ustadz kalau saya lagi tahajud teh seperti ada yang berdiri. Sampai karena kan saya di rumah teh sama pembantu, akhirnya tiap sholat teh sina golero di handap. Gitu. Kabayang tuh. Terus suka ada perasaan takut gitu. Kenapa ya waktu saya rumah di Setra Duta mah nggak ada Ustadz. Biasa we gitu. Tapi di rumah yang baru ini malah rumahnya lebih kecil. Kan Anda tahu di Setra Duta kan rumahnya gede-gede. Ya lebih kecil Pak Am. Tapi gitu kan gitu. Terus gimana Bu? Ya saya teh suka ada rasa takut. Terus saya suruh pembantu teh cenah nemenin saya. Tah Bu mau nggak ngikutin saran saya? Ya mudah-mudahan saya bisa. Nanti kalau ada lagi, ibu jangan menunjukkan rasa takut. Jadi kumaha, pembantu ibu jangan suruh masuk. Udah aja ibu. Tapi eta cenah aya nu nangtung kayak bodas. Tapi mun ditinggali teu aya. Tapi mun keur sholat juga anu. Gimana? Ibu sholat aja, lawan aja. Ya, bila perlu gini. Ibu sok nyares ku Sunda apa ku Indonesia? Sunda apaan? Aing teu sieun. Gitu. Ya kan? Bahasa Indonesianya aku nggak takut gitu. Bu bilang aku nggak takut. Tapi karena ibu orang Sunda kan cek jin teh. Sunda dong bisik gitu kan. Ya kan bisik gitu ya kan gitu begitu. Aku nggak takut. Ngomong Sunda dong gitu bisik. Ya. Aing teu sieun. Nah gitu. Sok we ibu gitu. Aing teu sieun. Ya. Tapi Ustadz cenah kumaha sok we. Apa yang terjadi 2-3 kali hilang. Jadi dia tuh jadi takut. Artinya gini, percuma digoda oke. Gitu. Pak Encep, aya nu ngagoda. Aya nu ngagoda. Istri Bapak yang mana? Kerudung merah ya. Tasnya. Nah, Pak Encep, aya nu ngagoda. Namina teh Siska. Saha Pak Encep? Siska. Tiap Siska mendekat, kata Pak Encep teh, enggak, aku udah punya istri. Gimana Bu, Pak? Jawabnya? Enggak. Enggak, saya punya istri. Nah. Oh, digoda deh ku Siska teh. Aku sayang istri. Aku sayang istri. Nah. Mari ditatap atuh. Oh, ya. Kan gitu ya. Digoda lagi ya. Kesana kamu. Kesana kamu. Ya. Aku lebih senang dengan istriku. Aku lebih senang dengan istriku. Lama-lama Siska putus asa enggak? Putus asa. Mundur. Siska mundur, datang Ita datang. Pak Enceng, gitu juga, mundur Ita. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya setan mengatakan, puntennya rada kasar, dah setan. Si Enceng moal kagoda ku sasaha. Kuno panggelisna wae eta si Siska, Enceng teh nolak. Jadi gimana? Kita mengalah. Nah, ya, nuhun Pak Enceng ya. Nuhun Bu ya. Itu caranya. Orang kalau digoda terus gitu. Kayak gini deh. Ya, ada orang yang nawarin bahwa apa sih kalau di mall tuh brosur ya kan gitu. Ya, makasih Mbak gitu ya. Makasih Mbak, saya suka kalau nolak tuh makasih Mbak. Enggak, saya udah punya kan nggak enak lah gitu. Pak mau ganti mobilnya Pak gitu. Enggak, mobil saya lebih bagus itu kan mobil Jepang ke Eropa. Nah, kan nggak gitu juga, aku nggak gitu. Nggak tahu kalau beliau mah ya Pak Enceng mah nggak tahu kan gitu. Nawarkan atau mobil ini, mobil Jepang kan gitu bawah 400 jutaan, 500 jutaan kan gitu. Nah gitu. Kan nawarkan ke orang nu kitu. Nah, tapi kita makasih Mbak gitu kan. Ngaliwat deh, Bapak barangkali mau ganti, makasih Mbak. Bapak lama orang ngalewat teu ditingali. Bener. Kenapa? Sabab dicirian. Si Bapak ieu mah nolak wae. Nah, ya gitu. Kenapa nolak? Nah, mobil murah tuh. Nah, tapi nanti akan ada godaan lagi, ya kan gitu. Mobil yang Jerman. Nah, eta mah rada kieu. Oh, itu yang terbaru ya, Pak ya. Nah, kalau saya begitu, besoknya ke sana, iya Pak, ini bisa tukar tambah loh Pak. Bapak nambahnya cuma sedikit. Kami terima kok. Akhirnya kieu, kumaha mah? Entong.
Kumaha? Entah. Mama heula, oke, mama heula. Nah, maksud saya itu contoh ya, bahwa kita juga dalam keseharian kalau orang nawarin, kita tolak, dia akhirnya mundur. Setan juga menakut-nakuti, kita nggak takut, dia yang takut. Ya. Itu kasus setan yang menggoda apa? Pas gitu, sieun kan gitu. Jadi teman-teman, ternyata dalam keseharian kita merasakan setan itu suka menakut-nakuti. Dan itu bisa real, nyata, berbentuk manusia atau bisikan. Nah, ini dijelaskan di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 268. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Coba perhatikan di ayat itu, setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Nah, kadang suka, inti kata kuncinya kan menakut-nakuti dengan kemiskinan, menakut-nakuti dengan apapun lah ditakut-takuti. Ya. Dan menyuruhmu berbuat kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Allah maha luas, maha mengetahui. Ini bukti bahwa memang setan itu menakut-nakuti. Ya. Kalau saya mau sedekah, menakut-nakuti dengan kemiskinan. Kalau saya mau ke pengajian, menakut-nakuti dengan kesulitan yang ada di depan saya gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh. Sebelum 7 apa? 6 ya. Sebelum 7 saudara-saudara adalah nisyan. Nisyan. Mengkondisikan lupa pada ajaran-ajaran Allah. Setan mengkondisikan kita lupa dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Setan mengkondisikan lupa dalam mengamalkan ajaran Allah. Ya, gitu. Bapak Ibu, itu nanti suratnya saya tunjukkan. Apa nisyan? Lupa. Saya ingin tanya, pengalaman. Pernah enggak Bapak niatnya silaturahmi ya? Ngobrol kaditu kadieu, ujug-ujug ngomongkeun orang weh. Pernah? Ibu-ibu pernah? Pernah apa sering? Ibu tidak berniat ngomongin orang, tapi ujug-ujug lupa. Ya benar tuh. Harigus 2 jam setengah. Astagfirullah. Jadi selama 2 jam aku ngomongin orang. Allah mengatakan setan itu mengkondisikan kamu lupa. Ya. Nah, Bu, waktu saya belum punya rezeki, saya katakan, Mah, kalau aku punya rezeki, 2 miliar mah atuh. Di ayah we bikin masjid. Di mana cenah Pak Aam ada rencana bikin masjid lagi? Itu ayah Pak Aam udah siap-siap bikin masjid lagi di Jatinangor. Doakan ya Bu ya. Kita akan bikin masjid lagi. Ya. Tapi enggak sebesar ini. Kalau ini cukup 2.000, di sana 1.000. Tapi gede juga untuk ukuran sana. Karena belum ada masjid gede di situ di wilayah. Padat mahasiswa Bu. Sekarang kita sedang siapkan gambarnya segala macam. Mama, apa cenah Pak Am ada program anyar? Insya Allah Pak Am sedang persiapan masjid peradaban. Lebih fokus untuk mahasiswa di sana ya.
Damun ayah ada duit mah 2 miliar mati ayah. Fondasinya 2 miliar ti ayah. Ternyata si suami Anda teh ayah rezeki. Ya, ayah rezeki. Kadang lupa ente dengan omongannya. Lupa. Jadi begitu ada rezeki, ente gini, mama, ayah ya ternyata dapetnya rezeki. Pokoknya sisihkan nilai ya, ke masjid. Nah, inget tah, ayah nu, Gus abis tinggal 200 juta deh, isnalillahi. Kan ayah teh, Ada enggak nih, jawab dengan jujur, tidak ada dusta di antara kita. Bahwa ketika Anda belum menikah, Anda katakan, aku mah ingin jadi istri solehah, nurut ke suami, taat ke suami, selama dia benar aku mah gak akan membantah. Aku mah ingin jadi istri amanah, moal aya protes-protes ke suami. Pokoknya kalau aku nikah, aku ingin menjadikan suami sebagai imam. Ada ente di antara Anda gitu? Ayeuna gimana? Tuh jawabannya Pak, ya gitu deh. Nah berarti ya, eta janji apa namanya? Janji sebelum nikah mah, aku mah ya mau gini. Nisian lupa. Bapak, nah mulai bapak-bapak. Kalem. Aku mah kalau udah nikah, kalau ada waktu luang, pokoknya ngumpul teh jeung keluarga. Untuk apa aku nongkrong dengan teman-teman? Aku mah lebih seneng sama istri, aku mah lebih seneng sama anak. Pokoknya aku mah fokus keluarga. Eta waktu belum nih. Setelah nikah gimana Bu? Yuk saksi-saksina. Gitu. Kalah kang ngobrol jeung temen-temen ya. Hari Sabtu sapedahan, hari Minggu sapedahan. Ya terus sapedahan. Pas ditanya teh, ayah kapan waktu untuk anak-anak dan keluarga? Ayah ame sehat. Hari belum nikah mah nanti aku mau gini-gini. Lupa Pak. Nah itu saya suka lupa. Kita suka. Nah ada saat lupa teh dikondisikan ku setan. Bikin lupa. Gitu. Makanya disinilah kita perlu. Disinilah kan setan suka membuat kita lupa. Disinilah kita perlu saling mengingatkan. Disinilah kita perlu saling mengingatkan. Watawasaw bil haq mereka saling mengingatkan dalam kebaikan, mereka saling mengingatkan dalam kesabaran. Kenapa kudu saling mengingatkan? Ada saat setan mengkondisikan kita lupa. Gitu. Begitu ada rezeki, ayah udah dikeluarkan zakatnya. Oh iya mama, keluarkan. Gitu. Dasok lupa. Gitu. Ya. Ibu nu pura-pura lupa. Ya kan? Ya. Cek anak teh, mama tanya si ayah bisi belum dijakati. Tanggung jawab manehna. Dosa-dosa manehna. Nah, kita teh kudu saling. Nah, makanya kita ngaji di sini salah satu penangkal setan. Iya, ngaji itu penangkal setan. Iya, taklim penangkal setan. Jadi, oh iya ya. Pernah nggak Anda dengar tausiah gini? Oh iya. Nah, jika tadi ujuk benci sama orang kan gitu. Oh iya, gue banget. Nah, ya. Itu yang disebut dengan nisyan ya. Coba lihat surat Al-An'am ayat 68. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi.
Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Ibu bapak, nah ini coba perhatikan. Bila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat kami, tinggalkan mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Memperolok-olokkan ayat kami maksudnya ngomong apa? Keburukan. Jadi kan omongan keburukan tuh bisa memperolok-olokkan. Pokoknya kalau kamu ada di satu forum, ada satu kelompok orang, komunitas, ya. Lalu mereka ngomong yang mengandung dosa. Kalau zaman dulu mah sampai mengolok-olokkan agama. Maka ya tinggalkan, jangan di situ, tinggalkan. Hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Kalau masih ngomongkan, Anda tinggalkan, apakah Anda pura-pura ke toilet ataukah Anda ya kumahalah cari akal supaya Anda tidak ada di sini. Jika setan benar-benar menjadikanmu lupa pada larangan ini, nah jadi gini Bu, saya lagi ngobrol sama teman-teman, iya mah ngomongin batur, Kang sekedapnya saya tinggalin. Jadi jangan gini, kalian setan semuanya. Tapi kalau ternyata itu orang yang dikendalikan oleh kita, astagfirullah, kita teh barusan ngomongin orang, udah deh jangan ngomongin orang. Bisa, itu top. Tapi kalau yo direktur utama, yo wakil direktur, yo pemilik saham, ya kan gitu. Ari Anda karyawan biasa, kia, kan gitu. Nah Anda jangan ada di situ kalau memang bisa pindah. Tapi boleh jadi setan membuat Anda lupa. Kan kadang-kadang kita ikut nimbrungnya. Oh gitu, pantesan. Aku juga waktu itu curiga. Akhirnya kita terlibat dengan apa? Dengan keburukan, ya. Nah, berarti ada saat kita ini dikondisikan lupa. Makanya Bu, kita membaca ayat itu ada kasus, ada contoh, ada inti pesan. Nah inti pesannya setan menjadikanmu lupa pada larangan. Itu pesan utama. Jadi setan itu kadang membuat kita lupa. Gitu. Lupa. Ya. Jangan kamu duduk bersama orang dolim setelah ingat kembali. Nah ini sebenarnya arahan kita itu Bu kadang harus meninggalkan forum yang tidak bagus. Makanya gini, saya pernah menyampaikan pada Anda punya sobat. Ita, Ica, Dela, Siska. Wiwi, 5. Siapa Bu? Wiwin, Dela, Ica, Siska. 5. Anda teh nyobat dari mulai playgroup. Nyobatnya luar biasa. Sekarang Anda sudah semuanya jadi bunda, udah punya anak semuanya. Nyobat. Tapi Anda nih mulai kan dulu mah kurang terasah imannya. Dulu mah ngomongin orang, pamer, ngagosip. Anda gak merasa bersalah. Dulu udah belum datang ke MPI. Belum tersiram oleh percikan iman. Gitu. Bu, sekarang teh kalau Anda ngobrol teh asa risih gitu. Si ini ngomongin ini, si ini pamer ini, si ini. Nah ada risih kan? Maka wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajron jamila. Kamu tinggalkan pelan-pelan. Berarti ibu memutuskan silaturahmi? Bukan, memutuskan keburukan. Bukan memutuskan silaturahmi. Akhirnya, Eca kamu mending gak pernah ikutan.
Heeh, atuh da aku mah sibuk. Ya kalian mah atuh udah punya asisten rumah tangga kan aku mah enggak. Nah gitu. Eca kamu enggak pernah heeh kan anak aku kudu dijemput. Eca nih, heeh aku teh ini nih. Lama-lama kan mereka bosen juga kan nanya pelan-pelan. Nah itu teh Anda bukan memutuskan silaturahmi. Anda memutuskan keburukan. Nah walatak udma'ahum. Kamu jangan duduk ba'da zikri ma'al qaumil zolimin. Kamu teh jangan suka duduk dengan orang-orang zolim. Jadi kita teh kudu menghindari majelis-majelis yang kira-kira pidosan. Ya. Ustadz Ridwan. Dulu Ustadz Ridwan teh mun aya acara di RW teh selalu ikut ajojing. Apa ajojing Pak? Ajojing ya. Joget, joget. Oh, break dance, break dance. Jadi dulu mah belum jadi ustadz atuh, masuk ikut ya gitu. Nah lama-lama beliau kan menemukan pencerahan, sangat nyaman gitu ya. Pas gitu teh, kunaon kamu terhadir, nyangke lah nanti aja. Tapi begitu ada tablik akbar, beliau giat gitu. Tapi mun aya nu aneh-aneh, beliau rada mundur pelan-pelan. Nah itulah, jangan kamu duduk di majelis yang kira-kira pidosaeun. Mundur teratur. Bahkan ayatnya sangat indah sekali. Wasbir ala ma yaqulun, sabar kamu. Wahjurhum hajron jamila, tinggalkan dengan cara yang baik. Jadi kalau ada forum yang kurang bagus teh pelan-pelan. Gitu. Ada teman saya seneng motor gede, moge. Paham? Ayo moge. Saya teh bukan nggak mau ya, saya tahu diri badan saya kan kayak begini. Moge, jadi nggak enak saya. Tiap mau naik dipang-nyepangankeun kan itu lucu. Kan? Paham nggak sih? Bukan nggak punya uang ya. Ada uangnya gak punya deh. Wah moge senang ini. Duh cek saya tanya. Saya tahu diri gitu loh. Karena ada temen saya yang lebih kecil. Saya teh kecil Pak. Lebih kecil. Dia mah karena beunghar. Moge na aya opat. Tapi tiap dia naik moge pasti dicepengan kuduaan. Si moge na teh. Jadi selalu dituturkan. Jadi pas lampu merah tarurun gitu. Tong yang serikeun da loba duit atuh arian. Anda mah gak punya uang ya. Makanya dengki ya. Gitu. Nah Bu Pak. Jadi paham. Dan nyebutnya teh Akang. Kang mau mogean atuh motor gedean. Aduh cek saya teh. Ya saya mah terus terangnya. Bodi saya teh asup moge teh. Tukang lah. Tong sok gitu dah Akang bisa lah muli moge mah. Ya dalam hati tehnya bisa ge hari teu kabadanan mah. Jadi teman saya teh seneng moge tah. Tapi ternyata di moge teh mun touring misalnya ke Pelabuhan Ratu, touring ke Bali, tadi di teh sok aya hiburan. Hiburan gitu ya. Manggil biduan. Manggil apa? Penyanyi. Ya. Jadi aya ya antara mereka moge itu ada 50 orang hiburan. Aya nu mabok. Aya, itu kata teman saya. Kang, saya teh asa nggak ngasih jiwa teh. Jadi dia teh turun mundur pelan-pelan. Terus dia bikin grup moge. Nah, bikin lagi. Tapi ini mah datang ke Pangandaran. Aya masjid anu butut. Diperbaiki, disumbang. Tara ngundang biduan, penyanyi, enggak. Yang apa? Diundang ustadz setempat. Dia datang ke Ciamis ya. Ada di satu hotel, kumpul di situ. Ustadz didinya kira-kira bisa ngasih ceramah. Jadi touringnya dapat. Ngajinya dapat. Berbagi pada fakir miskinnya dapat. Memperbaiki madrasah masjid dapat. Tapi touringnya itu enggak hilang gitu loh. Nah akhirnya terbagi we dua. Aya moge anu sok hura-hura. Ya. Aya moge syariah.
aya moge syaitoniah. Jadi ada moge syariah, aya moge syaitoniah. Jadi bukan salah grup mogenya, bukan. Gimana ngisinya? Buktinya moge syariah mah kumpul-kumpul ngaji, ya kan? Tapi kan ameh ayah hiburan, maknya motor gede dianggurkeun wae. Ngaji nanti ke mana? Ka Bogor. Kan gitu. Nah, di sana ayah pengajian. Ke mana? Ka Sukabumi. Kan gitu. Nah, jadi hobinya tidak hilang, maslahatnya ada. Nah, teman saya itu ada beberapa yang tadinya di moge syaitoniah, pelan-pelan pindah ke moge syariah. Itu contoh. Ya, contoh. Ya. Hari Anda mah kan bukan moge kan, sepeda ontel. Sepeda ontel. Nah. Ya. Jadi saya lagi cerita apa, Bu? Nisyan, mengkondisikan agar lupa. Ini keberapa itu teh, Bu? Nah, ketujuh. Ya. Memberikan janji palsu. Setan itu suka menjanjikan sesuatu yang palsu. Janji palsu. Ya. Suka ngape-hape. Surat Fatir ayat 5. Kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sahabat percikan iman, ini ayat kalau kita baca tafsirnya, Allah itu punya janji. Setan juga suka ngasih janji. Ya, Allah menjanjikan segala kebaikan. Setan juga menjanjikan. Ya. Contoh yang sederhana. Kenapa Anda setelah bangun jam 3 tidur lagi? Karena Anda percaya sama janji setan. 5 menit deui seger. Ada gak sih yang pernah ngalami gitu? Bangun jam 3. Ameh seger. Coba. Rep. 5 minutes. 5 menit. Akhirnya bukan 5 minutes. Tapi 50 minutes. Janjinya 5 menit. Allahu Akbar. Ternyata janji setan itu palsu. Ya. Nah, jadi seringkali setan itu suka Allah juga punya janji, setan juga menjanjikan. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Hai manusia, janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu. Dan jangan pula setan yang pandai menipu dengan janjinya itu memperdayakanmu tentang Allah. Jadi wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan jangan sampai dunia itu melalaikan kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai setan memperdayakanmu dengan janji-janjinya sehingga kamu terperdaya. Ya. Nauzubillah, Bu. Banyak orang yang hamil di luar nikah kan karena janji setan. Udahlah kalau kamu hamil aku yang bertanya. Mual hamil mual. Nggak akan hamil. Bu ibu menyatu keharti tapi bagi yang
dulu ngalamin terus tobat makan keharti kan. Jadi iya Bu, banyak yang kenapa kamu sampai ya udah, nah aku kan dijanjikan dinikahi, aku dijanjikan gak akan apa-apa, aku dijanjikan. Jadi setan itu suka bikin janji. Tapi kemudian semuanya palsu gitu. Ya. Nah, Allah berfirman jangan sampai setan yang memberikan janji kepadamu itu membuat kamu lalai. Nah, itu ada berapa Bu? Nah sekarang kita bahas bagaimana langkah sesuai tema apa? Cara. Setelah kita tahu 7 strategi yang terakhir itu wa'dun, cara menangkalnya bagaimana? Cara menghadapi strategi setan gimana? Cara yang pertama dan seterusnya akan dibahas minggu depan. Ya. Nah, jadi strateginya akan dibahas minggu depan. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.